Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu seluruh undangan yang ada di sini. Kami sampaikan pertama kepada yang terhormat Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Dadang Hardiwan, kemudian juga para eselon 3 di jajaran Provinsi BPS Provinsi Jawa Timur dan di jajaran BPS Kabupaten Kota, kemudian juga kepada para undangan dari instansi, institusi, maupun dari rekan dari media massa, kami sampaikan selamat siang dan selamat datang. Mohon maaf saat ini video saya tidak bisa saya tampilkan karena ada masalah sedikit di kamera. Jadi sebelum dimulai acara rilis di BPS Provinsi Jawa Timur hari ini, maka kami sampaikan dahulu beberapa pengumuman, yaitu yang pertama seperti biasa, untuk screenshot bagi para rekan wartawan, silakan nanti diambil di awal-awal, nanti tampilan dari Bapak pimpinan nanti akan kami spotlight supaya bisa diambil untuk dokumentasi dan juga untuk bahan dari penulisan di media massa masing-masing. Kemudian yang kedua, materi PPT dan PDF-nya nanti akan kami upload di website kami seperti biasa. Nanti setelah acara selesai akan kami upload. Kemudian yang ketiga, rekaman video kita nanti insya Allah akan kita upload juga di YouTube channel BPS Provinsi Jawa Timur. Nanti akan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu yang ada di grup WA press release akan kami informasikan. Kemudian jika Bapak Ibu juga membutuhkan rekaman audio yang untuk supaya lebih cepat bisa sampai, nanti akan kami upload juga rekaman dari audio saja. Jadi nanti akan kami share audionya. Baik, mungkin Mas Arafat sudah siap. Kepada Bapak Pimpinan, Bapak Dr. Dadang Hardiwan, dipersilakan untuk memulai. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Bapak Ibu dari instansi, lembaga maupun OPD di lingkup provinsi, pemerintah provinsi maksudnya, kemudian juga seluruh eselon 3 di jajaran BPS provinsi maupun di jajaran BPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur, dan tak lupa rekan-rekan media cetak maupun online, serta Bapak Ibu semua yang hadir pada rilis siang hari ini. Alhamdulillah kita semua diberi kenikmatan, diberi kesehatan, ya, sehingga kita semua bisa beraktivitas pada hari ini, khususnya untuk mengikuti rilis pada hari ini. Kita masih menggunakan protokol kesehatan, ya, karena situasinya masih pandemi masih berlangsung, di mana rilis masih kita lakukan dengan daring, dan semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Pada hari ini kita sudah mengikuti rilis secara nasional. Kita lanjutkan untuk rilis kondisi ekspor dan impor pada bulan Juli 2020 khusus untuk Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang berikutnya terkait dengan perkembangan, ya, kita khusus untuk perkembangan ekspor dulu. Kondisi pada bulan Juli 2020, di mana nilai ekspor pada Juli 2020 sebesar 1,57 miliar US dollar atau mengalami kenaikan, ya, sebesar 13,06% bila dibandingkan dengan Juni 2020 yang hanya sebesar 1,39 miliar US dollar. Peningkatan kinerja ekspor pada bulan ini disebabkan oleh
ekspor non-migas maupun migas yang sama-sama mengalami kenaikan. Ekspor non-migas Juli 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 8,46% dari 1,35 miliar US dollar di bulan Juni menjadi 1,47 miliar US dollar. Sedangkan ekspor migas naik 171,46% dari 39,29 juta US dollar menjadi 106,66 juta US dollar. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu pada periode yang sama, Juli 2019, nilai ekspor mengalami penurunan ya sebesar 11,93% dari 1,78 miliar US dollar menjadi 1,57 miliar US dollar. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai ekspor 3 tahun terakhir. Nilai ekspor ini mengalami fluktuasi ya, sesuai dengan bulannya, bahwa pada bulan Januari sampai dengan Maret atau triwulan 1 tahun 2020, nilai ekspor ini lebih tinggi bila kita bandingkan dengan 2019 dan 2018, kemudian periode April sampai dengan Juni, kondisinya berubah ya, walaupun sudah ada tren peningkatan ekspor, nilai ekspor tahun 2020 ini cenderung masih di bawah nilai ekspor 2019 maupun 2018. Nilai ekspor bulan Juli 2020 ini sebesar 1,57 miliar US dollar, ini masih lebih rendah bila kita lihat atau kita bandingkan dengan Juli tahun 2019 yang nilainya 1,78 miliar maupun Juli 2018 yang nilainya 1,87 miliar US dollar. Nilai ekspor non-migas ini sudah mulai ada tren peningkatan ya. Bila dibandingkan dengan bulan Mei dan bulan Juni 2020. Bulan Juli tahun 2020 nilai ekspor non-migas mencapai 1,47 miliar US dollar. Ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Juli 2019 sebesar 1,8 miliar US dollar maupun 2018 yang sebesar 1,78 miliar US dollar. Di slide berikutnya, kalau kita lihat menurut golongan AS 2 digit, ya, di mana ada 10 besar komoditas utama ekspor non-migas, kondisinya pada Juli 2020 ini menyumbang sebesar 882,79 juta US dollar atau sekitar 60,26% dari total ekspor non-migas. Ini yang menggembirakan ya, dari 10 komoditas utama golongan AS 2 digit, ada 8 golongan yang mengalami peningkatan. Tembaga yang merupakan komoditas penyumbang ekspor terbesar pada Juli 2020 ini sebesar 135,82 juta US dollar atau memberikan kontribusi sebesar 9,27%. Ini disusul berikutnya golongan lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 130,16 juta US dollar atau sekitar 8,88%. Serta golongan kayu, barang dari kayu ini tercatat 118,12 juta US dollar atau sekitar 8,06%. Jika dilihat dari persentase kenaikan,
golongan lemak dan minyak hewan nabati yang mengalami kenaikan tertinggi ya, sebesar 27,17%, disusul ikan dan udang naik sebesar 17,74%, dan bahan kimia organik naik sebesar 14,13%. Dua golongan komoditas yang mengalami penurunan seperti daging dan ikan olahan ini turun 10,71%, dan golongan tembakau turun sebesar minus 2,83%. Jadi secara kumulatif selama periode Januari sampai dengan Juli 2020, perhiasan atau permata masih merupakan golongan penyumbang ekspor terbesar dengan nilai mencapai 1,97 miliar US dollar atau 18,12% dari total ekspor non-migas. Disusul berikutnya golongan lemak dan minyak hewan atau nabati dengan nilai sebesar 777,23 juta US dollar atau sekitar 7,14%. Jadi secara rinci bisa dilihat di slide yang ada. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat menurut sektor ya, selama Juli 2020 ya, di slide berikutnya. Ini kalau kita lihat pada bulan Juli 2020, nilai ekspor sektor industri ini mencapai 1,32 miliar US dollar atau 88,71%. Kemudian disusul berikutnya sektor pertanian sebesar 146,31 juta US dollar atau 9,31%. Kemudian sektor migas 106,66 juta US dollar atau 6,79%, serta sektor pertambangan dan lainnya sebesar 3,11 juta US dollar atau 0,20%. Bila kita lihat mantumannya, sektor migas ini mengalami kenaikan tertinggi ya, sebesar 171,46%, diikutin sektor pertanian naik 28,02%, dan industri pengolahan naik sebesar 6,82%. Sebaliknya, sektor pertambangan lainnya turun sebesar 37,04%. Kemudian kalau kita lihat year on year-nya atau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, ya, tidak semua sektor mengalami peningkatan. Sektor migas naik 11.908,76% karena nilai ekspor Juli tahun lalu ini sangat kecil, dan sektor pertanian ini naik 1,62%. Sebaliknya sektor industri turun 19,47%, dan sektor pertambangan lainnya turun 48,19%. Kemudian di slide berikutnya peningkatan nilai ekspor golongan HS 2 digit terbesar di bulan Juli 2020 ini terjadi pada lemak dan minyak hewan nabati ya, HS 15 ini sebesar 27,81 juta US dollar. Berikutnya ikan dan udang atau HS 03 ini naik sebesar 14,64 juta US dollar, dan tembaga HS 74 ini naik sebesar 12,97 juta US dollar. Sebaliknya, penurunan nilai ekspor terbesar pada bulan
Juli 2020 terjadi pada golongan pupuk, ya, ini mengalami penurunan sebesar 20,19 juta US dollar, kemudian besi dan baja turun 11,55 juta US dollar, serta daging dan ikan olahan ini turun sebesar 7,15 juta US dollar. Kemudian kita lihat negara tujuan, ya. Negara tujuan ekspor untuk 10 komoditas, ya. Ini komoditas utama non migas selama bulan Juli 2020, di mana tembaga ini dominannya ke Tiongkok, ya. Ini tercatat 92,64 juta US dollar. Kemudian golongan yang lain yaitu lemak dan minyak hewan atau nabati, ini juga dominannya ke Tiongkok, 47,97 juta US dollar. Kemudian selanjutnya kayu, barang dari kayu, ini dominannya ke Jepang, tercatat 81,58 juta US dollar. Kemudian ikan dan udang dominan ke Amerika Serikat, tercatat 41,9 juta US dollar. Kertas, karton, ini dominannya ke Jepang, ini tercatat 18,1 juta US dollar. Bahan kimia organik, ini dominannya ke Tiongkok, ya, tercatat 19,11 juta US dollar. Daging dan ikan olahan, ini dominannya ke Amerika Serikat, tercatat 36,21 juta US dollar. Berbagai produk kimia dominannya ke Amerika Serikat, tercatat 11,34 juta US dollar. Kemudian yang terakhir, ya, yang 10, yaitu tembakau dominannya ke Malaysia, ini tercatat 8,34 juta US dollar. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan pangsa pasar ekonomi non migas kondisi Januari sampai dengan Juli 2020, di mana ada 3 negara utama tujuan ekspor non migas selama Januari sampai dengan Juli 2020, yaitu Jepang, ya, sebesar 1,65 miliar US dollar atau sekitar 15,15% dari total. Kemudian disusul oleh Tiongkok, ya, tercatat 1,52 miliar US dollar atau sekitar 14,01%, dan selanjutnya adalah ke Amerika Serikat sebesar 1,42 miliar US dollar atau sekitar 13,04%. Ekspor non migas ke kawasan ASEAN ini sebesar 2,14 miliar US dollar atau 19,69%, dan ke kawasan Eropa sebesar 0,84 miliar US dollar atau sekitar 7,69%. Itu berkaitan dengan perkembangan ekspor. Selanjutnya adalah perkembangan impor, ya, pada bulan yang sama, bulan Juli 2020, di mana nilai impor Jawa Timur pada bulan Juli 2020 mencapai 1,38 miliar US dollar atau turun 10% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Juni, ya, yang hanya 1,53 miliar US dollar. Kemudian penurunan nilai impor utamanya disumbangkan oleh nilai impor non migas yang turun, walaupun impor migas mengalami peningkatan.
Selanjutnya impor non migas Juli 2020 yang tercatat 1,21 miliar US dollar ini turun 13,38% dari bulan lalu, atau sebaliknya impor migas 167,76 juta US dollar atau naik ya 25,14% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya kalau kita bandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, Juli 2019, nilai impor Juli 2020 ini mengalami penurunan sebesar minus ya 30,95% dari 1,99 miliar US dollar menjadi 1,38 miliar US dollar. Di slide berikutnya kita bisa lihat perkembangannya selama 3 tahun terakhir, ya terlihat fluktuasinya. Namun selama bulan April sampai dengan Juli, ya nilai impor terlihat pada 2020 ini lebih rendah bila kita bandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, ya di 2018 lebih rendah juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019. Nilai impor Juli 2020 sebesar 1,38 miliar US dollar, ini masih di bawah nilai impor Juli 2019 1,99 miliar US dollar dan Juli 2018 2,83 miliar US dollar. Nilai impor non migas yang sedikit berbeda ya. Setelah bulan Juni 2020 nilai impor non migas sempat naik, namun pada bulan Juli kembali turun ya. Nilai impor non migas Juli 2020 ini sebesar 1,21 miliar US dollar, lebih rendah bila dibandingkan dengan Juli 2019 sebesar 1,64 miliar US dollar dan Juni 2018 sebesar 2,32 miliar US dollar. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan golongan HS 2 digit ya, di mana ada 10 besar komoditas utama impor non migas yang memberikan sumbangan sebesar 618,49 juta US dollar atau sekitar 51,18% dari total ekspor pada bulan Juli 2020. Komoditas utama penyumbang impor terbesar pada Juli 2020 adalah mesin-mesin atau pesawat mekanik yang sebesar 140,78 juta US dollar atau 11,65%. Kemudian disusul berikutnya plastik, barang dari plastik sebesar 76,72 juta US dollar atau 6,35%, dan golongan buah-buahan sebesar 66,43 juta US dollar atau 5,5%. Dari 10 golongan komoditas utama, 7 diantaranya mengalami penurunan dan 3 golongan mengalami kenaikan. Kenaikan persentase terbesar terjadi pada golongan perhiasan atau permata yang mengalami kenaikan besar, cukup besar ya, 5.634,95% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini karena nilai impor pada bulan sebelumnya ini sangat kecil yang hanya 0,64 juta US dollar. Ini meningkat menjadi 36,54 juta US dollar. Sedangkan penurunan terbesar pada golongan gandum-ganduman yang turun ya sebesar 47,58%. Jadi secara kumulatif
Januari sampai dengan Juli 2020, komoditas penyumbang impor terbesar adalah mesin-mesin pesawat mekanik dengan nilai 1,21 miliar US dollar atau 12,56% dari total impor, disusul oleh besi dan baja sebesar 680 juta US dollar atau sekitar 7,08%. Kemudian di slide berikutnya, kalau kita lihat bandingkan mantumannya atau kita bandingkan dengan Juni 2020, semua golongan penggunaan ini mengalami penurunan. Nilai impor bahan baku turun minus 4,19%. Barang konsumsi pun juga turun ya sebesar minus 24,55%, dan barang modal juga turun sebesar minus 24%. Demikian juga kalau kita bandingkan dengan bulan Juli 2019, year on year-nya nilai impor bahan baku atau penolong ini juga turun sebesar minus 33,86%. Barang modal ini mengalami penurunan minus 33,36%, dan barang konsumsi turun ya sebesar minus 8,46%. Jadi menurut golongan penggunaan barang selama bulan Juli 2020, nilai impor bahan baku penolong ini mencapai 1,04 miliar US dollar atau sekitar 75,73%. Kemudian bahan konsumsi ini tercatat 205,08 juta US dollar atau 14,92%, dan barang modal tercatat 128,69 juta US dollar atau sekitar 9,35%. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan peningkatan ya, nilai impor komoditas non migas untuk KS2 ya tertinggi ini terjadi pada perhiasan atau permata KS71 ya. Ini naik ya 35,91 juta US dollar. Golongan untuk garam ya, belerang dan kapur ini naik 18,64 juta US dollar, dan senjata amunisi ini untuk KS93 ini naik sebesar 17,72 juta US dollar. Ini sebaliknya penurunan nilai impor tertinggi ini terjadi pada sayur-sayuran, ya, turun 49,04 juta US dollar. Kemudian gandum-ganduman pun juga turun sebesar 47,59 juta US dollar. Mesin-mesin atau pesawat mekanik turun ya sebesar 29,38 juta US dollar. Kemudian kita lihat menurut 10 komoditas utama ya yang selama Juli 2020 menurut negara asal untuk impor non migas ya, di mana kita lihat satu-satu untuk mesin-mesin atau pesawat mekanik ini dominannya kemana, yaitu ke Tiongkok ya, ini sebesar 55,76 juta US dollar. Kemudian plastik dan barang dari plastik ini juga ke Tiongkok, ini tercatat 19,11 juta US dollar. Kemudian buah-buahan ini dominan dari Tiongkok juga 14,75 juta US dollar. Sedangkan untuk ampas sisa industri makanan ini dominan dari Brasil ya. Ada sekitar 30,54 juta US dollar. Kemudian gandum-ganduman dari Amerika Serikat 9,93
juta US dollar. Mesin atau peralatan listrik ini dominan dari Tiongkok, tercatat 17,16 juta US dollar. Kemudian biji-bijian atau berminyak, ya, biji-bijian berminyak ini dominan dari Amerika Serikat, 25,81 juta US dollar. Sedangkan untuk yang perhiasan, permata, ya, ini dominan dari Hong Kong, 31,82 juta US dollar, yang tentunya ini juga menjadi perhatian, ya, bahwa negara-negara Tiongkok ini untuk impor memang masih dominan. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan pangsa pasar impor non-migas pada Januari sampai dengan Juli 2020, di mana 3 negara utama impor non-migas selama periode Januari sampai dengan Juli 2020, yaitu dari Tiongkok 2,72 miliar US dollar atau sekitar 28,33%. Selanjutnya disusul dari Amerika Serikat sebesar 793,74 juta US dollar atau sekitar 8,26%, dan dari Thailand sebesar 476,41 juta US dollar atau sekitar 4,96%. Impor dari kawasan ASEAN ini tercatat 1,39 miliar US dollar atau 14,51%, dan dari kawasan Eropa sebesar 854,82 juta US dollar atau sekitar 8,9%. Kemudian kita menginjak ke neraca perdagangan. Neraca perdagangan pada bulan Juli 2020 ini terjadi surplus, ya, 0,2 miliar US dollar, di mana untuk ekspor tercatat 1,57 miliar US dollar, kemudian impornya tercatat 1,38 miliar US dollar. Ini banyak disumbang oleh non-migas, ya, dengan surplus 0,26 miliar US dollar, meskipun di migas defisit sebesar 0,06 miliar US dollar. Kemudian selanjutnya kita lihat neraca perdagangan untuk periode Januari sampai dengan Juli 2020, ya, untuk periode selama 7 bulanan, ya, Januari sampai dengan Juli. Ini tadi neraca perdagangannya adalah neraca perdagangan 1 bulan Juli. Ya. Di slide berikutnya untuk selama 7 bulan. Jadi secara kumulatif, ya, bisa kita lihat juga neraca perdagangannya selama 3 bulan, ya, selama 7 bulan maksudnya, di mana untuk Januari sampai dengan Juli ini kalau di slide saya lihat tidak ditampilkan, ya, mungkin ada slide yang kelewat, di mana saya sampaikan saja untuk neraca perdagangan Januari sampai dengan Juli 2020 ini secara kumulatif total ekspor selama Januari sampai dengan Juli 2020 ini tercatat sebesar 11,21 miliar US dollar, ya. Sedangkan total impor selama Januari sampai dengan Juli 2020 ini sebesar 11,4 miliar US dollar, sehingga neraca perdagangan Jawa Timur selama Januari sampai dengan Juli 2020 terjadi defisit, ya, defisit sebesar 0,19 miliar US dollar. Ini bisa dilihat di slide.
Walaupun memang sebenarnya jika dicermatin, sektor non-migas ini mengalami surplus ya sebesar 1,28 miliar US dollar. Namun untuk sektor migas ini masih mengalami defisit sebesar 1,47 miliar US dollar. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada rilis kali ini, yaitu terkait dengan perkembangan ekspor dan perkembangan impor pada bulan Juli 2020. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada rilis pada hari ini, dan untuk waktu saya serahkan kembali ke moderator. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Demikian telah kita simak presentasi atau paparan dari Kepala BPS Provinsi Jawa Timur tentang berita resmi statistik tanggal 18 Agustus 2020. Seperti biasanya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu wartawan, rekan-rekan media massa untuk mengajukan pertanyaan dengan cara melakukan atau mengklik tombol raise hand di handphone maupun di laptop masing-masing, supaya kami bisa melihat siapa yang bertanya. Silakan dipersilakan, atau mungkin ada yang di video, silakan mengacungkan tangannya di video. Kami coba pantau dari sini, barangkali ada yang menanyakan. Menggunakan fitur raise hand juga bisa. Sepertinya belum ada pertanyaan, Bapak Pimpinan. Oke, silakan. Jadi mungkin bisa Bapak Pimpinan silakan dilanjutkan untuk closing statement-nya. Terima kasih, Mas Bram. Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini, ya, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan ekspor dan perkembangan impor pada bulan Juli 2020, dan nanti kita akan kembali ya melakukan rilis di awal bulan untuk berkaitan dengan seperti biasa, ya, inflasi, NTP, NTN, dan pariwisata. Namun perlu saya sampaikan juga bahwa pada bulan September 2020 ini Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus penduduk lanjutan, ya, di mana pada periode sebelumnya kita sudah melakukan sensus penduduk online. Ya, jadi nanti mudah-mudahan sensus penduduk lanjutan pada bulan September 2020 bisa berjalan dengan lancar, dan pada periode sekarang ini kita lagi melaksanakan namanya pelatihan koordinator sensus kecamatan dan pelatihan petugas sensus yang dilaksanakan oleh PPS kabupaten kota masing-masing. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kehadiran pada rilis siang hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.